sini saya akan minta identitas dulu ya. Bapak dengan Bapak siapa? Bapak Asep. Siap, Bapak Asep umurnya? 42. 42. Untuk alamatnya Pak? Alamatnya di Bawah Batu. Di Bawah Batu. Lalu untuk tanggal lahirnya? Tanggal lahirnya 20 September 98. Oke, baik. Nah, Bapak, jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak untuk mengetahui apakah Bapak ada kelainan pada kelenjar tiroidnya. Nah, mungkin pada saat pemeriksaan ini sedikit kurang nyaman, tapi saya akan berusaha menyuarakan lekas dari pemeriksaan. Bapak setuju? Setuju dong. Baik, yang pertama dari keadaan umum, Bapak ini kesadarannya komposulentis dan tampak sakit. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan TDV ya Bapak ya. Kemudian untuk saya di sini kita akan pemeriksaan yang terlebih dahulu di radialis, di mana nadinya di sini normal yaitu 80. Lalu kita akan melakukan melihat pernafasannya. Yang di pernafasannya di sini 20. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan juga berbadan. Kemudian kita di sini bisa dilepaskan ke yang lebih dulu. Di sini 92. Kemudian silakan begini Pak untuk tinggi badan. Kita jawabnya. Sini 187,5. Dimana untuk tinggi badan dan berat badan itu BMI-nya itu adalah 25. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan melihat silakan kembali Pak. Baik, selanjutnya kita lihat pada bagian wajahnya pasien, apakah terdapat adanya periorbital edem, apakah terdapat adanya retraksi kelopak mata, dan apakah terdapat kelopak mata jatuh. Di mana di sini terdapat kelopak mata terjatuh atau bagian bola matanya terlihat. Kemudian kita lihat apakah terdapat exophthalmos, kemudian apakah terdapat adanya di wajahnya apakah terdapat puffy face, kemudian apakah terdapat suara serak di sini. Pada pasien terdapat adanya puffy face dan juga suaranya serak. Kemudian kita akan melihat pada bagian lehernya apakah terdapat jaringan parut dan apakah terdapat adanya benjolan. Di sini tidak terdapat adanya jaringan parut maupun benjolan. Kemudian kita di sini akan melakukan pemeriksaan palpasi pada kelenjar tiroid pasien. Sebenarnya kita gunakan saraf terlebih dahulu. 3. Kemudian kita akan melakukan palpasi kelenjar tiroid pada pasien, yaitu tempatkan diri di depan pasien. Lalu kita bentar ya Bapak ya, kita lihat pada bagian letakkan jari jempol untuk memeriksa jari jempol kiri untuk memeriksa lobus kanan. Kemudian lakukan juga pada sebaliknya. Lakukan juga sambil merotasi pada bagian lateral dari kelenjarnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di belakang pasien. Bapak. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di belakang tubuh pasien, yaitu tempatkan 3 jari di bawah kartilago krikoid. Nah, puntennya Bapak ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan di sini. Bapak boleh tunduk kepalanya. Kemudian Bapak bisa minum terlebih dahulu dan lihat apakah ada pergerakan ismus. Jadi setelah itu kita lakukan auskultasi pada bagian tiroid dengan menggunakan bagian bel pada stetoskop. 3. Lalu kita periksa bagian dari lateral dari tiroid untuk melihat apakah terdapat suara brood, dan lakukan pada lobus yang sebaliknya juga. Kemudian setelah melakukan auskultasi, lakukan pengukuran pada kelenjar tiroidnya. 3. Baik, selanjutnya kita lakukan pengukuran pada kelenjar tiroid, yaitu lalu gambar kelenjar tiroid dengan meletakkan mika di atas
ginjal keratnya. Selanjutnya kita akan memeriksa data bening pada pasien, yaitu letakkan tiga jari pada bagian lateral musculus sternocleidomastoid, kemudian di bagian sepertiga upper sternocleidomastoid, kemudian sepertiga medial sternocleidomastoid, kemudian di bagian sepertiga lower sternocleidomastoid. Kemudian lakukan juga pemeriksaan pada bagian belakang dari sternocleidomastoid. Baik Bapak, silahkan berbaring di meja pemeriksaan terlebih dahulu. 3. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian jantung, yaitu pada silakan dibuat terlebih dahulu bajunya ada ya. Kita lihat nadinya disesuaikan dengan detak jantungnya. Di sini berdipne. Kemudian kita lihat bagian pernafasannya, yaitu dilihat dari bagian ujung kaki untuk melihat pernafasannya. Dimana di sini nafasnya kurang dari 20, yang dimana itu adalah bradipne, yang dimana nafas tersebut lambat. Kemudian kita lakukan konsultasi pada bagian abdomen untuk melihat apakah terdapat peningkatan atau lambat pada pergerakan peristaltik ususnya. Dimana di sini untuk gerakan peristaltiknya normal. 3. Lalu kita akan mengecek untuk ekstremitas, mungkin bisa dipegang. Ini dilihat apakah terdapat tremor. Di sini tidak terdapat tremor. Lalu dilihat apakah terdapat tiroid dermatopati. Di sini tidak dapat tiroid dermatopati. Bisa diginikan tangannya. Lihat di sini tidak terdapat adanya keringat berlebih ataupun lembab. Di sini tidak ada. Kemudian kita akan melihat refleks dari otot dan juga sarafnya di bagian patella. Kemudian di bagian Achilles, lalu di bagian bicep dan juga bagian tricep. 3. Setelah itu kita lihat pada bagian mungkin ya Bapak lihat bagian kakinya apakah terdapat tiroid dermatopati atau kaki gajah pada pasien. Di sini sudah mendapatkan tanda tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan muskuloskeletal. Bapak bisa tangannya di dada kemudian dulu dan bisa berdiri Bapak ya. Terima kasih Bapak. 3. Baik Bapak, alhamdulillah penyelesaian sudah selesai dari pemeriksaannya tadi. Pemeriksaan fisiknya di bagian wajahnya kita temukan adanya papifis dan juga ada suara serak ya Bapak ya. Kemudian di bagian tadi nafasnya juga itu lambat, dan juga waktu kita periksa bagian wajah itu juga lambat, yang dimana itu menandakan mengarah ke hipotiroid ya Bapak ya. Untuk pemeriksaannya lebih lanjut, Bapak perlu melakukan pemeriksaan untuk lab untuk mengetahui diagnosis tersebut. Sebelumnya apakah ada yang saya akan teruskan dulu? Sudah cukup. Terima kasih Bapak, semoga cepat sembuh ya Bapak.